Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berada di kelas akuntansi C dengan NIM 90400111812. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ini saya akan membahas dua materi, yaitu materi e-commerce dan sistem perlindungan informasi. Hal yang pertama yaitu pengertian dari e-commerce. E-commerce secara umum seringkali dikaitkan dengan istilah belanja online atau merujuk pada aktivitas membeli barang lewat internet. Nah, secara definisi formal, transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai secara digital terjadi dalam jaringan internet antar organisasi dan individual. Alasan e-commerce berbeda dari platform yang lain karena yang pertama ada di mana-mana, baik pebisnis maupun konsumen dapat mengaksesnya di mana saja, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah maupun di luar. Yang penting ada akses internet. Yang kedua, jangkauannya global. Yang ketiga, standar universal. Yang keempat, kaya akan manfaat. Yang kelima, informasi sosial. Informasi yang dibuat dan dibagikan lebih banyak yang bisa diakses. Kemudian personalisasi. Kemudian kepadatan informasi. Jumlah dan kualitas informasi bagi bisnis dan konsumen lebih banyak daripada lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu interaktif, dapat memungkinkan komunikasi satu arah. Maksud saya dua arah. Konsep utama dari e-commerce yaitu pasar digital dan barang digital. Pasar digital konsepnya sangat fleksibel, biaya pencarian dan transaksi lebih rendah, tidak banyak biaya tambahan dalam menjalankan bisnis. Proses bisnis yang lebih sedikit membuat harga bisa lebih murah. Sedangkan barang digital bukan hanya produk fisik, tapi musik, video, film, gambar, software, dan semua yang bisa diunggah dan disimpan dan dikirim bisa diperjualbelikan di e-commerce. Selanjutnya itu tipe-tipe e-commerce. Yang pertama yaitu bisnis ke konsumen, penjualan langsung pada konsumen akhir. Biasanya perusahaan atau produsen punya website sendiri. Yang kedua yaitu bisnis ke bisnis, penjualan terjadi antara pelaku bisnis. Biasanya transaksi terjadi antara perusahaan dengan supplier atau resellers. Kemudian yang terakhir itu konsumen ke konsumen, penjualan dilakukan dari konsumen ke konsumen. Transaksi bisa terjadi melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, atau platform digital penjualan barang lainnya. Kemudian model-model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu ada portal, gerbang untuk masuk ke dalam web. Biasanya seperti contohnya itu Yahoo, Google, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada e-tailer, toko retail online, biasanya menjual barang-barang yang juga bisa dibeli langsung di toko. Kemudian ada penyedia konten, mendistribusikan konten seperti video, musik, foto, teks, dan lain-lainnya ke dalam sebuah web. Kemudian model selanjutnya itu perantara transaksi, situs yang memproses transaksi untuk konsumen, misalnya Traveloka, ada juga tiket.com, dan lain-lain sebagainya. Kemudian model selanjutnya itu pencipta pasar, dikenal dengan istilah marketplace, menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian penyedia layanan, menjual jasa online seperti Instagram, Pinterest, dan lain-lain sebagainya. Kemudian model yang terakhir yaitu penyedia komunitas, menciptakan lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan sama bisa berkumpul, seperti Facebook, Twitter, dan aplikasi medsos lainnya. Model pendapatan e-commerce. Yang pertama yaitu pendapatan iklan. Situs menarik pengunjung dalam jumlah besar, kemudian memberi ruang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Kemudian pendapatan penjualan.
Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Kemudian yaitu pendapatan pelanggan. Situs web memasang tarif bagi pelanggan untuk mengakses beberapa penawaran. Misalkan contohnya yaitu Netflix atau aplikasi View dan lain sebagainya. Kemudian yaitu pendapatan free dengan menawarkan layanan dasar secara gratis, kemudian memasang tarif premium untuk fitur yang lebih, misalkan aplikasi YouTube, Spotify, Jobs, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pendapatan biaya transaksi. Perusahaan mendapatkan bayaran dengan menyediakan tempat melakukan transaksi. Pendapatan ini termasuk dilakukan pada layanan misalkan GoFood, GrabFood, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pendapatan afiliasi. Pemilik situs web mendapatkan bayaran dengan merekomendasikan atau mengirim pengunjungnya ke situs lain. Misalkan di Instagram dikenal istilah dengan endorse. Kemudian yaitu membangun e-commerce. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan jika ingin membangun sebuah platform e-commerce. Yang pertama itu sasaran bisnis, kemampuan sistem dan informasi. Fungsi dan atau kemampuan yang diharapkan dari platform yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan. Kemudian yang kedua yaitu membangun sendiri atau alih daya. Sesuaikan dengan budget dan kemampuan, apakah akan membuat sendiri atau menyewa jasa pembuat platform. Nah, itulah tadi sedikit materi mengenai e-commerce. Baiklah, materi selanjutnya yaitu melindungi sistem informasi. Mengapa sistem informasi sangat rentan? Karena pengguna bisa salah input, bisa mengakses tanpa izin, mencuri data, bisa mengubah informasi dalam jaringan. Juga software atau teknologi tidak terinstall dengan baik sehingga terjadi kesalahan pemrograman dan perubahan-perubahan data yang terjadi. Masih banyak lagi alasan kenapa sistem sangat rentan dan perlu dilindungi. Beberapa contoh perangkat lunak yang menjadi ancaman bagi sistem informasi. Yang pertama yaitu virus komputer. Virus ini bisa menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer. Virus komputer ini sifatnya itu terikat pada program, berpindah jika dipindahkan. Kemudian perangkat selanjutnya itu ada worms. Bisa merusak dan menggandakan data dan menghentikan operasional jaringan. Sifatnya itu bisa menggandakan diri, menyebar ke setiap komputer dalam jaringan. Perangkat selanjutnya itu ada Trojan Horse. Perangkat ini memberi jalan bagi virus dan memberi kode bahaya lain untuk masuk ke komputer. Perangkat ini sifatnya bersembunyi dalam aplikasi lalu mengacaukan perintah dalam aplikasi. Kemudian perangkat yang terakhir ada spyware. Program kecil yang mampu menginstal diri sendiri pada komputer yang terhubung ke jaringan, memantau kegiatan pada browser dan menyajikan iklan. Peretas dan kejahatan komputer. Beberapa contoh kejahatan melalui media komputer. Yang pertama yaitu peretas atau hacker. Orang yang mengakses sistem tanpa izin. Biasanya tujuannya itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu ada spoofing, yaitu mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda, seperti yang dimaksud tadi oleh spyware. Kemudian ada sniper, yaitu program penyadapan memantau informasi dalam sebuah jaringan. Kemudian pencurian identitas, biasanya mencuri identitas pribadi seperti SIM, kartu kredit, rekening, ATM, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu click fraud, biasanya berubah iklan yang muncul saat mengakses website, mengarahkan ke produk tertentu. Meski terdapat banyak ancaman, namun perlindungan terhadap sistem informasi juga dapat dikembangkan dengan cara yaitu membangun kerangka keamanan dan pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan dan menjaga keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu pengendalian sistem informasi, mengendalikan semua baik itu software, hardware, operasional komputer, dan lain-lain sebagainya, memastikan semuanya sesuai dengan prosedur perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian risiko.
Perusahaan harusnya sudah mengukur tingkatan risiko yang terjadi dari setiap keputusan. Tujuannya yaitu agar perusahaan lebih siap jika hal-hal yang menjadi risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu kebijakan keamanan. Apa saja aset perusahaan, siapa yang mengumpulkan dan mengendalikan informasi, bagaimana tingkat keamanan data, estimasi biaya untuk risiko tertentu, dan pembatasan akses dan lain-lain. Itulah yang diperlukan di kebijakan keamanan. Teknologi dan sarana melindungi sumber informasi. Beberapa teknologi untuk melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman. Yang pertama yaitu manajemen identitas dan autentisitas, terkait mengenai penggunaan kata sandi, token, kartu pintar, sidik jari, wajah, dan suara. Yang kedua yaitu firewall, mengidentifikasi nama, alamat, IP, aplikasi, dan karakteristik lain sebelum mengizinkan pengguna masuk ke dalam sistem. Yang ketiga yaitu sistem deteksi gangguan, alat pemonitor yang ditempatkan pada titik-titik rentan penyusup masuk, menyalakan alarm jika ada yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu enkripsi, proses transformasi teks dan data biasa menjadi tersandi, tidak dapat dibaca selain pihak yang ditentukan. Kemudian yaitu selanjutnya isu keamanan cloud computing, di mana penyedia jasa menyimpan data, apakah ada enkripsi, bagaimana perlindungan jika ada bencana, bagaimana pemulihan data, dan ada sertifikasi keamanan serta audit eksternal. Semua harus diperjelas dalam kontrak.